Saudara sekalian, shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Ini adalah bagian dari rutinitas yang kita lakukan setiap minggu. Tapi meskipun demikian, ini adalah rutinitas yang membangun iman kita. Dan kita percaya kehidupan bukan dari luar ke dalam, tetapi kehidupan itu dari hati kita. Terpancarlah kehidupan. Oleh sebab itu mari saudara sekalian kita berikan hati kita, waktu kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara kepada kita melalui ayat-ayat yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari bersama-sama membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Hari ini kita akan merenungkan tentang tubuh kita sebagai bait daripada Roh Kudus. Mari kita membacanya bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 17, 16 dan ayat yang ke-17. Mari membacanya bersama dengan saya 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait itu ialah kamu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, bait itu artinya adalah rumah, tempat kediaman. Saudara sekalian, saya percaya bahwa rumah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, bukan? Kita hidup di dalam dunia ini, kita bekerja, berjuang, seenggak-enggaknya, seminimal-minimalnya kita berharap kita bisa punya satu saja rumah yang nyaman untuk kita tinggalin. Amin, saudara. Ya kan? Nah, jadi mungkin di antara saudara sekalian ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah rumah, kediaman yang nyaman, idaman saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan kabulkan permintaan saudara. Tapi jika ada di antara saudara yang mungkin juga berdoa, Tuhan, tolong rumah saya kebanyakan, gimana ini saya udah pusing. Nah, saudara nggak usah pusing kalau rumah kebanyakan. Tinggal bagaimana saudara? Persembahkan buat gereja. Itu adalah jalan keluar terbaik. Jadi jangan pusing kalau rumah saudara banyak. Persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, itu berarti sekali. Nah saudara, kenapa rumah itu begitu penting? Rumah begitu penting karena itu bukan cuma menjadi tempat tinggal kita, tetapi rumah menjadi penting karena itu adalah bukti eksistensi kita. Setiap kali kita berkenalan dengan orang baru, pertanyaan kedua yang kita tanyakan setelah menanyakan siapa namanya, pasti adalah tentang rumahmu di mana, tinggal di mana. Ya kan? Kenapa kok kita mau tahu? Karena saudara dari tempat tinggalnya, dari daerah asalnya, kita bisa tahu profil sosioekonomi daripada orang yang sedang berhadapan, orang baru yang kita kenal ini. Kalau dia bilang rumahnya di Menteng, di Kemang, wah kita tahu dia berasal dari latar belakang apa. Tetapi kalau dia bilang, oh rumah aku di kampung mana, oh ya kita juga tahu. Gak ada yang salah sih dengan tempat-tempat tinggal, cuman itu memberikan informasi buat kita tentang latar belakang sosial ekonomi. Dan itu penting bagi relasi kita. Yang gak boleh itu kemudian kita merendahkan. Nah saudara sekalian, jadi kalau kita bicara rumah, kita akan bicara eksistensi. Kalau kita bicara eksistensi, kita akan bicara rumah atau tempat tinggal. Karena kedua hal ini saling berkaitan. Demikian juga saudara sekalian dengan eksistensi daripada Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan itu eksis, maka pertanyaan selanjutnya, dia tinggal di mana? Mungkin bagi kita yang berada di dalam komunitas masyarakat agamis, bagi kita yang percaya Tuhan dari dulu sampai sekarang, pertanyaan ini gak penting. Tapi kalau kita punya teman yang ateis, teman yang gak percaya tentang keberadaan Tuhan, lalu kita mulai mau mengabarkan Injil, kita bilang, Tuhan itu ada loh. Pertanyaannya langsung, di mana dia? Dia tinggal di mana kalau dia ada? Ini penting karena tempat tinggal sekali lagi membuktikan eksistensi. Tahun 60-an ada seorang astronot dari Rusia pergi ke bulan. Dan kemudian dia di bulan, lalu kemudian pulang ke bumi, lalu dia katakan, di bulan sekalipun saya mencari malaikat
Saya melihat dengan seksama di sekelilingku, tapi malaikat tidak ada. Tuhan pun tidak ada di sana. Jadi kemudian karena perkataan astronot inilah, artis Rusia mulai menggambar gambaran ini dan mulai membuat sebuah propaganda mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah, saudara sekalian, perkataan ini masuk akal karena dia tidak melihat dan tidak mengetahui di mana eksistensi atau keberadaan atau tempat tinggal Tuhan. Tetapi sesungguhnya bagi kita orang-orang yang mengenal Tuhan, firman Tuhan memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa Tuhan tinggal di dalam diri kita. Firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 16-17 mengatakan, kamu adalah bait Allah. Saudara, apa itu artinya bait? Bait itu berarti tempat kediaman. Bait Allah berarti tempat kediaman Allah. Jadi di mana tempat kediaman Allah sebenarnya? Allah itu berdiam di dalam diri saya, di dalam diri saudara, di dalam diri kita semua. Memang kalau kita mengejar sebuah definisi secara teknis, hal ini agak sulit didefinisikan secara teknis. Karena ini berbicara soal kediaman Allah di dalam tubuh kita, di dalam diri kita secara spiritual. Tetapi meskipun kita mendapati kesulitan menjelaskan secara teknis, ini adalah suatu kebenaran yang Alkitab beritahu kepada kita dan ini adalah kebenaran yang berharga. Saudara sekalian, bicara soal Allah tinggal di dalam diri kita. Ini bukanlah kebenaran baru, tetapi ini merupakan sebuah kehendak Allah, isi hati Allah yang paling dalam yang Dia ingin sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa Dia ingin bersama-sama dengan kita dan tinggal di dalam kita. Kita melihat meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tidak meninggalkan manusia. Di dalam perjalanan manusia, Tuhan memilih umat Israel. Dan Tuhan katakan, buatlah sebuah kemah suci untuk ada di tengah-tengahmu. Kemah suci itu menjadi lambang daripada kehadiranku. Aku mau hadir, mau berdiam, mau tinggal bersama-sama dengan kamu. Oh, luar biasa. Israel bangsa dengan karakter yang keras, berdosa, tapi Tuhan tetap ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Seiring dengan pergerakan orang Israel dari satu tempat ke tempat yang lain di padang gurun, demikian juga Allah ikut bersama-sama dengan mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Kemah suci menjadi lambang kehadiran Allah yang portable, bisa dibongkar, bisa dipasang. Mereka mengembara, Allah ikut bersama-sama dengan mereka mengembara. Tapi kemudian ketika umat Allah mulai memasuki suatu negeri yang nyaman, negeri Kanaan, Tuhan mengizinkan mereka membangun sebuah bait baginya, sebuah rumah baginya yang permanen. Kalau tadi portable, sekarang permanen, ada bangunan. Mereka tidak lagi berpindah-pindah, saudara sekalian. Mereka menetap, demikian juga lagi Tuhan menetap di tengah-tengah mereka dengan kehadiran bait Allah yang permanen untuk memberitahu mereka bahwa Allah tidak akan pergi meninggalkan mereka selama-lamanya bersama-sama dengan mereka. Indah sekali bukan? Dia menggunakan kemah suci melambangkan penyertaannya yang bisa berjalan bersama dengan umatnya. Dia menggunakan bait Allah untuk menyatakan penyertaannya yang tinggal senantiasa bersama dengan umatnya. Namun orang Israel pikir, manusia berpikir bahwa Allah suka kepada bait yang megah ini. Oleh sebab itu mereka bangga akan baitnya, akan bangunannya, tapi mereka lupa akan Tuhannya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan bait Allah yang megah, bait Allah Salomo itu dihancurkan. Meskipun kemudian dibangun lagi, tapi kemudian dihancurkan lagi. Dan sampai sekarang, hari ini di Israel tidak ada lagi bait Allah. Lalu di mana sekarang Allah tinggal? Jika tidak ada kemah dan tidak ada bait Allah. Saudara, Paulus memberitahu kita, Allah tinggal di dalam diri kita. Dia firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan kamu adalah bait Allah. Dulu portable, menjadi permanen. Tetapi ketika yang permanen itu hilang, Allah tidak ikut hilang. Tetapi Allah masuk ke dalam diri kita, dia menjadi imanen.
Saudara, inilah kehendak Allah yang sangat indah. Tidak ada satu ajaran pun yang memberitahu bahwa ada Tuhan yang ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Tidak ada ajaran teologi manapun di dalam dunia ini yang memberitahu kita bahwa kita adalah bait-Nya Tuhan. Kita ini, saudara, di dalam segala keterbatasan badan kita, di dalam segala kelemahan tubuh kita, di dalam segala cacat fisik yang kita miliki, di dalam segala karakter kita yang naik dan turun, kita ini dijadikannya bait. Kalau kita bikin rumah, pasti pilih lokasi terbaik. Kita pasti pakai bahan terbaik. Kalau kita punya rumah, kita pasti desain yang terbaik supaya nyaman. Tapi Tuhan bukan begitu. Tuhan tidak seperti kita. Kita pilih rumah yang nyaman, tapi Dia pilih kita, saya dan saudara, dengan segala keterbatasan yang ada. Saudara, Tuhan tidak butuh bangunan karena langit adalah tatanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Tuhan tidak butuh bangunan untuk tidur karena Dia adalah Allah yang tidak terlelap dan Dia adalah Allah yang tidak tertidur. Dia tidak butuh materi-materi di dalam dunia ini karena Dialah empunya daripada segala dunia ini. Dia tidak butuh sebuah tempat karena semua tempat di dunia punya Dia. Dan yang paling penting, yang paling Dia suka adalah saya dan saudara. Pertanyaannya hari ini adalah apakah saudara dan saya sudah dan mau menjadi bait atau tempat kediaman daripada Tuhan? Banyak orang yang menentang akan hal ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk, dan barang siapa mendengarkan suaraku, aku akan masuk, aku bersama dia, dia bersama dengan aku, dan makan bersama-sama. Jika saudara belum pernah mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau masuk di dalam hidupku, ini adalah hari terbaik saudara mengatakan itu. Karena Tuhan mau jadikan saudara rumahnya Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam hidup saudara. Dia mau hidup bersama-sama dengan saudara, mau berkarya melalui saudara. Tapi jika saudara katakan, aku sudah terima Yesus, puji Tuhan, kita adalah bait-Nya. Meskipun kita sakit, kita tetap bait-Nya. Meskipun kita tidak punya pendidikan, kita bait-Nya. Meskipun kita tidak punya kekuatan ekonomi untuk dibanggakan, kita bait-Nya. Mengapa saudara? Karena Allah tidak tertarik pada indahnya bangunan, tapi Dia tertarik pada hati yang indah, yang terbuka padanya. Saudara sekalian, jemaat Korintus, gereja di Korintus adalah orang-orang yang berkata kepada Tuhan Yesus, ya aku mau Engkau tinggal di dalamku. Oleh sebab itu mereka, kata Paulus, disebut sebagai bait-Nya Allah. Sepanjang zaman, orang-orang yang menerima Yesus menjadi bait-Nya Allah. Menjadi tempat kediamannya Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, sesudah kita menjadi bait-Nya Allah, bagaimana kita merawat bait ini? Saudara, rumah perlu dirawat. Tempat kediaman Allah, yaitu diri kita, juga perlu dirawat. Bagaimana kita merawat bait Allah, yaitu diri kita sendiri? Saudara, kembali kepada firman Tuhan, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk merawat bait Allah adalah menghindari perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 16-17 yang tadi kita baca. Nah saudara sekalian, di dalam perkembangan sejarah gerakan Injili di dunia, khususnya di Amerika, ada dua orang yang sangat terkenal, yaitu bernama Billy Graham dan Ockhengah. Saudara sekalian, Billy Graham ini adalah seorang pekabar Injil yang terkenal. Saudara pasti tahu, karena memang dia amat sangat terkenal. Tetapi bagaimana dengan Harold Ockhengah? Nah saudara, dia bukanlah orang yang mungkin dikenal sebanyak dengan Billy Graham. Karena Billy Graham jauh lebih terkenal dibandingkan dia. Tetapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang pada masanya juga melayani dengan begitu aktif. Seorang pengkhotbah yang baik, Harold Ockhengah. Seorang penulis yang baik, dan juga seorang apologet, seorang dosen teologi yang baik. Mereka berdua bekerja bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, tetapi kemudian ketika Billy Graham dipakai oleh Tuhan dengan lebih luar biasa lagi, saudara Harold Ockhengah memberikan mimbar itu, memberikan panggung itu buat dia.
Saudara, suatu kali ketika mereka sama-sama ada di Boston untuk mengadakan pelayanan KKR, dihadiri begitu banyak orang, begitu banyak siswa. Saudara, Billy Graham yang masih muda waktu itu merasa takut. Saudara, berdiri di depan orang banyak itu memang bisa merasa takut. Kadang-kadang kita udah persiapan mau ngomong apa, tapi begitu berdiri di depan banyak orang, apalagi ada orang-orang yang mukanya lebih serius, mungkin dia lagi tegang, saudara, membuat kita yang berada di depan bisa jadi ikutan tegang dan akhirnya lupa mau ngomong apa. Tapi puji Tuhan hari ini saya tidak tegang, bukan karena saya hebat, tapi saya lihat wajah saudara ini baik-baik semua. Jemaat Metodis Immanuel ramah-ramah, seperti gembala sidangnya Boksu Joshua, penuh dengan senyum. Amin, saudara. Yang beri tepuk tangan dulu untuk Boksu kita yang luar biasa ya. Dan juga untuk kita semua tentunya. Saudara, Billy Graham takut, gemper saudara. Dia bilang ke Okenga, bisa gak kamu gantiin saya untuk ngomong hari ini? Oh, dia mau, saudara. Dia sebagai seorang senior rohani, dia tampil ke depan dan berbicara pada acara hari itu. Dan dia tidak ambil kredit. Dia tidak juga kemudian mengatakan, Billy Graham lagi takut saya gantikan, enggak. Dan di dalam perjalanan hidupnya mereka berdua bekerja sama dengan baik. Dan ketika Tuhan pakai Billy Graham lebih lagi, Okenga mundur. Dia menjadi seorang yang mengatur pelayanan Billy Graham dari belakang. Dia panggungnya tidak sebanyak Billy Graham, tidak apa-apa. Tetapi kehidupannya begitu luar biasa. Sampai-sampai Billy Graham mengatakan di hari kematian Okenga tahun 85. Billy Graham berkata, ini adalah mentor rohani saya. Tidak ada satupun keputusan besar yang saya ambil tanpa sebelumnya saya telepon dia dan tanya dia. Sudah relasi mereka begitu baik sehingga pekerjaan Tuhan melalui mereka berdua dikerjakan dengan begitu luar biasa di seluruh dunia ini. Inilah seharusnya gambaran bait Allah. Kenapa? Karena baik Billy Graham, baik Okenga, dia adalah sama-sama bait Allah. Sama-sama batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah. Bukan soal siapa lebih hebat, tapi sama-sama batu yang hidup yang dipergunakan. Nah, tapi masalahnya di gereja Korintus tidak demikian. Paulus menuliskan bahwa kamu adalah manusia duniawi. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan ajaran tentang bait Allah untuk mengatasi masalah perselisihan di dalam gereja Tuhan. Mereka manusia-manusia duniawi karena di antara mereka masih ada iri hati perselisihan. Mereka hidup secara manusiawi dan Paulus mengatakan kami ini loh, Paulus, Apolos, Kefas, cuman kawan sekerja Allah dan kamu ini ladang atau bangunan Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu kami semua ini milikmu bersama. Kami semua ini sama-sama milik kamu. Jadi kamu jangan membagi-bagi diri, satu golongan Paulus, satu golongan Apolos, satu golongan Kefas. Jangan membagi-bagi diri karena kami semua milik kamu. Dan kamu milik Allah, bukan milik kami. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting untuk mengatasi perselisihan yang terjadi waktu itu. Orang merasa kami milik Paulus, orang merasa kami milik Apolos. Bukan, milik Tuhan. Bukan milik orang, bukan milik golongan tertentu, tapi miliknya Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, otomatis kita akan mulai memandang saudara di sekitar kita ini sama. Apakah dia punya karunia yang luar biasa? Dia milik Tuhan, aku juga adalah milik Tuhan, kita milik Tuhan. Apakah dia adalah orang yang kaya atau tidak kaya? Sama, dia milik Tuhan, saya juga milik Tuhan. Orang yang lebih lemah dari saya, sama dengan saya milik Tuhan. Orang yang lebih kuat dari saya juga tidak perlu menjilat dia karena dia adalah milik Tuhan sama dengan saya. Saudara, ketika kita mulai paham bahwa kita semua ini adalah bangunan milik Tuhan, tempat kediaman Tuhan, maka otomatis kita mulai bersatu. Kenapa hari ini kita sulit bersatu? Banyak gereja sulit bersatu. Karena tidak sadar bahwa kita semua ini sama-sama adalah miliknya Tuhan. Karena tidak sadar bahwa kita ini adalah bangunannya Allah, bukan milik kita.
Itu sebabnya seringkali yang punya karunia memandang rendah yang gak punya karunia. Yang punya kuasa seringkali memandang rendah kepada yang gak punya kuasa. Yang punya kemampuan ekonomi seringkali memamerkan kekuatan ekonominya kepada mereka-mereka yang lemah. Berusaha mengendalikan dan lain sebagainya. Karena tidak sadar bahwa mereka adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita sadar kita akan dalam milik Tuhan, maka jauhilah perselisihan. Karena perselisihan itu merusak bangunan ini. Perselisihan itu akan merusak relasi kita satu sama lain sebagai sesama bait Allah. Perselisihan tidak hanya menimbulkan keretakan, tetapi perselisihan akan menghancurkan seluruh bangunan ini. Oleh sebab itu saudara, mari jauhi perselisihan. Tapi bukan cuma sekedar menjauhi perselisihan, kita perlu mengambil langkah aktif untuk membangun apresiasi. Bukan menunggu, tapi kita membangun, kita yang memulai apresiasi. Kalau kita masih menunggu apresiasi, saudara sekalian, mungkin kita bukan sedang melayani, tetapi kita sedang bertransaksi. Mana nih apresiasinya? Mana nih terima kasihnya? Instead of kita tunggu-tunggu, kita dulu yang berikan. Thank you, hari ini pelayananmu baik. Puji Tuhan, aku terberkati. Thank you, hari ini kamu datang, aku senang banget melihat kamu hadir. Thank you sudah menjadi jemaat bagian dari gereja kami. Kami senang kamu hadir. Thank you hari ini dan minggu-minggu sebelumnya kamu tetap hadir, kamu jemaat yang aktif, yang setia. Kehadiranmu merupakan dukungan terbaik buat gereja ini. Saudara, apresiasi seperti itu merekatkan bait Allah rohani ini. Mari mulai saudara dari kita. Kita tidak perlu tunggu orang memberikan apresiasi buat kita. Mari pakai mulut kita untuk memberikan apresiasi. Mari pakai tangan kita memberikan tepukan semangat untuk orang-orang yang ada di gereja ini, entah itu dia aktif ataupun dia tidak aktif. Apakah dia seorang pemimpin small group, care group, atau dia seorang anggota. Mari berikan apresiasi itu untuk dia, karena itu akan merekatkan bangunan ini. Saudara sekalian, ini sungguh adalah kehendak hati Tuhan. Pertanyaannya hari ini, adakah perselisihan di antara kita? Apakah saudara kita melihat orang lain sebagai rekan kerja untuk membangun bait Allah ini atau sebagai pesaing untuk mendapatkan pengaruh atau perhatian? Apakah hari ini saudara ketika ada perbedaan pendapat, tujuan utama kita adalah memenangkan argumen atau memahami saudara kita untuk mencari solusi terbaik bagi kemuliaan Tuhan? Saudara, di dalam gereja saya merasa banyak orang seringkali berbicara tentang apa itu yang benar dan yang salah. Ini benar, ini salah. Itu salah, ini yang benar. Kamu gak ngerti ini yang benar. Saudara, benar dan salah itu penting. Tapi yang terpenting saya rasa bukan soal benar dan salah. Karena kalaupun kita benar, tetapi kita angkuh dan arogan dan menyakiti orang lain, saudara, tetap kebenaran itu tidak membangun kita. Tetapi kalaupun kita salah, namun kita rendah hati, mengakui dan meminta maaf, kita bisa mulai kembali. Kenapa harus kita persoalkan benar salah? Tidakkah lebih baik kita bergandengan tangan bersama-sama saling belajar, membangun tubuh Kristus ini? Saudara sekalian, respon yang kita berikan itu jauh lebih penting dari soal sekedar apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Saudara, Tuhan sungguh menginginkan kita untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ketika jemaat Korintus berselisih, ketika jemaat Korintus mulai menghadapi perpecahan, Paulus berkata, kamu bait Allah. Oleh sebab itu jaga bait ini. Jauhkan dari perselisihan. Dan di ayat ke-17 saudara sekalian, Paulus mengatakan sebuah peringatan, warning yang sangat keras. Dia berkata begini, kalau ada orang yang membinasakan bait ini, Allah akan membinasakan dia. Artinya, kalau ada orang di dalam gereja Tuhan yang berusaha dengan keuangannya membinasakan gereja Tuhan, memecah belah gereja Tuhan, Tuhan akan hancurkan dia. Kalau hari ini ada orang yang karena punya kuasa, punya karunia, lalu bikin kelompok-kelompok, bikin pengaruh untuk memecah belah gereja ini, Tuhan akan hancurkan dia. Kalau ada orang menganggap dirinya seorang influencer dan berusaha membangun kelompok-kelompok untuk menentang orang lain,
Saudara sekalian, Tuhan akan menghancurkan orang ini. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan gereja Tuhan. Jangan bermain-main dengan komunitas umat percaya. Karena gereja Tuhan adalah bait Tuhan. Yang Tuhan jaga dengan kuasanya. Dan Tuhan juga mau kita menjaga, menjauhinya dari perselisihan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga bait Allah rohani ini, saudara sekalian? Jawabnya adalah dengan menghindari percabulan. Bukan cuma menghindari perselisihan, tapi menghindari percabulan. Di dalam pasal 6 ayat 18 sampai 20, ajaran tentang bait Allah ini kembali muncul, namun di dalam konteks yang berbeda. Paulus berkata, mari baca bersama, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19 Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara sekalian, bait Allah ini ternyata perlu dijaga. Tadi kita katakan menjaga, menjauhkan dari perselisihan. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, Paulus kembali mengatakan jauhi percabulan. Jadi bait Allah rohani ini, saudara, merupakan sebuah ajaran yang sangat penting di dalam surat 1 Korintus. Untuk mengatasi masalah perpecahan dan untuk mengatasi masalah percabulan. Karena kedua hal ini menghancurkan gereja Tuhan. Saudara, apa itu percabulan? Percabulan adalah sebuah persatuan, sebuah ikatan kita dengan seseorang lain yang terjadi di luar ikatan pernikahan dan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kita hanya boleh mengikatkan diri dengan Tuhan di dalam ikatan perjanjian. Dia Tuhanku, aku umatnya, aku muridnya, dan dengan pasangan kita di dalam pernikahan. Selain daripada kedua ikatan ini, kalau kita membuat sebuah ikatan lain, saudara, itu adalah sebuah percabulan. Dan menariknya, saudara coba perhatikan di ayat 18, bahwa percabulan ini dikatakan berdosa terhadap dirinya sendiri. Oh, ini menarik, saudara. Ada banyak sekali dosa yang kita lakukan, mencurilah, merampoklah, berbohonglah, apalagi ya dosa ya, macam-macam ya, banyak ya, banyak banget dosa. Nah, semua dosa lain itu firman Tuhan katakan terjadi di luar dirinya. Tetapi percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Mengapa, saudara? Karena percabulan itu adalah dosa, tindakan yang kita lakukan dengan tubuh kita dan berlokasi di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mencuri, kita pakai anggota tubuh kita untuk mencuri, mengambil sesuatu yang di luar diri kita. Tapi percabulan itu melakukan sesuatu yang berdosa terhadap diri sendiri di dalam tubuh kita. Ini adalah sesuatu yang Alkitab sungguh soroti dengan sangat serius, percabulan. Dan bukan cuma demikian, saudara sekalian. Percabulan itu adalah sebuah dosa yang merusak, membinasakan dan juga membutakan. Dia membutakan dan dia membinasakan. Apa maksudnya, saudara sekalian? Maksudnya itu orang yang terlibat di dalam percabulan, dia terpengaruh sedemikian rupa sehingga bagaimana cara dia berpikir dan menilai menjadi berbeda, terbalik. Harusnya dia salah, dia anggap dirinya benar. Udah jelas-jelas dia berselingkuh, bercabul, melakukan percabulan. Tapi dia malah nyalain suami, nyalain istri, kurang perhatian. Udah jelas-jelas dia yang main gila sama orang lain. Dia malah nyalain orang lain, dia duluan. Jelas-jelas dia yang mau. Dia mau juga. Jadi kacau semua, dibolak-balik sama dia karena percabulan itu membutakan dan akhirnya dia ingin membinasakan seluruh hidup kita. Orang-orang yang terlibat di dalam percabulan, kacau semuanya. Seseorang berkata demikian, kamu adalah hadiah atau imbalan dari Tuhan atas pelayanan yang saya lakukan. Perkataan ini diucapkan oleh pria ini kepada para terapis yang memijat dia karena dia memang ada masalah tulang belakang. Itu sebabnya dalam perjalanan pelayanan keliling dunia dia selalu membawa terapis ataupun dia sering pergi ke tempat pijat untuk refleksi. Dan disitulah terjadi perselingkuhan dan percabulan.
Tetapi ketika orang menolak, wanita-wanita itu menolak, dia katakan kamu adalah imbalan yang Tuhan berikan atas pelayanan saya. Saudara, begitu menyedihkan bukan? Kok bisa sih orang ini berkata demikian? Bukankah dia yang selalu membela tentang ketuhanan Yesus? Bukankah dia yang selalu berdebat antar lintas agama dan menjadi tokoh apologet tingkat dunia? Ini ikon apologet Kristennya dia, Ravi Zakaria. Tapi kenapa dia bisa mengucapkan kalimat ini? Aneh bukan? Percabulan membutakan dan membuat kita terbalik cara pikirnya. Pria ini berkata kepada seorang murid di kelompok PA-nya, dia punya kelompok-kelompok Bible study. Dia katakan kepada muridnya, kebersamaan kita ini adalah kehendak Tuhan. Sampai-sampai muridnya menjadi begitu depresi, menjadi tertekan, menjadi kena gangguan mental selama belasan tahun karena hubungan yang terjalin dengan dia. Tapi dia berkata ini, kebersamaan kita adalah kehendak Tuhan. Aneh bukan? Bukankah dia adalah seorang tokoh Injil yang terkenal? Di dalam kebangkitan gerakan liberal di Amerika, Tuhan memakai orang ini untuk menentang gerakan liberal itu. Dia satu dari 2 orang yang paling berpengaruh di dalam gerakan Injil di Amerika. Dia seorang jaksa, seorang hakim, seorang teolog. Tapi mengapa dia bisa mengatakan kalimat ini? Aneh bukan? Tidak habis pikir bukan? Dia adalah Paul Pressler dan ada yang mengatakan bahwa hubungan ini adalah sebuah dualisme. Seperti dualisme yang seperti paradoks yang terjadi di dalam banyak teologi-teologi di dalam kekristenan. Seperti Allah adalah manusia dan juga Allah. Seperti dia Allah yang adalah kudus dan juga dia Allah yang penuh kasih. Banyak paradoks di dalam iman Kristen. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada paradoks antara apa yang sudah Allah tetapkan, yaitu dia dengan istrinya, dengan hubungan yang sekarang sedang terjadi. Antara apa yang Allah tetapkan dengan apa yang menjadi hasrat yang Tuhan izinkan. Saudara, bukan orang biasa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Mengapa mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini? Semua orang yang belajar tentang teologi saat ini tidak ada orang yang tidak membaca tulisan daripada Calvert. Tapi mengapa dia bisa mengucapkan kalimat ini? Sedih bukan? Allah memakai mereka, ya. Tapi ketika mereka terlibat di dalam percabulan, mata mereka menjadi buta. Mereka mulai memutarbalikkan kebenaran dan memakai kalimat-kalimat yang meyakinkan untuk membenarkan mereka. Saudara sekalian, percabulan bukan sebuah dosa yang main-main. Saya mengatakan kalimat ini bukan karena saya merasa berbangga diri, tetapi kehidupan orang-orang yang saya kagumi ini, saudara, selalu menjadi peringatan buat saya bahwa kalau mereka pun bisa jatuh, apalagi saya. Itu sebabnya saudara sekalian firman Tuhan mengatakan larilah. Ayat 18 tadi mengatakan pasal 6:18 jauhi percabulan. Apa artinya jauhi? Lari. Jangan tunda-tunda. Ini perintah yang segera yang harus dilakukan. Lari. Pasal Yakobus pasal 4 ayat 7 Yakobus mengatakan lawan iblis. Paulus dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan bertahan dan lawan iblis. Tapi dalam 1 Korintus 6 ayat 18 ketika berbicara tentang percabulan Paulus berkata lari, kabur, tidak perlu uji kekuatan. Coba tes aku kuat gak aku? Aku mau coba 5 menit lagi, 1 jam lagi, 1 bulan lagi. Aku mau kuat, aku bersandar Tuhan pasti kuat. Tidak usah, lari, itu terbaik. Karena hanya dengan lari kita menyelamatkan diri kita. Kenapa Simpson jatuh ke dalam kehancuran? Karena dia berkata sekali lagi, aku berikan Delila kesempatan sekali lagi. Aku mau coba kekuatanku melawan Delila. Aku mau lanjutkan sebentar lagi, baring sebentar lagi, ngomong sebentar lagi, baring sebentar lagi. Akhirnya dia dihancurkan oleh musuhnya. Jurus melawan percabulan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Jurus terbaik adalah lari. Sama seperti Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Demikian juga kita sekarang lari meninggalkan dosa percabulan. Kalau hari ini ada percabulan terjadi di dalam diri kita, larilah saudara.
Jangan tunggu lebih lama, karena kita pasti kalah. 1000% pasti kalah. Karena lawan kita adalah iblis yang sudah menjatuhkan pemimpin-pemimpin kekristenan dunia terbesar. Dia juga menghadapi kita dengan enteng, dengan santai, dan pasti mengalahkan kita. Oleh sebab itu larilah. Kalau hari ini ada hubungan yang tidak kudus, kalau hari ini ada chatting yang mulai berkepanjangan, yang mulai melewati batas, lari saudara, hentikan hari ini, saat ini juga. Kalau ada hubungan-hubungan yang sudah mulai terlalu jauh, lari saudara. Jangan tunggu lebih lama, karena kita tidak akan pernah kuat menghadapi itu. Kemana kita harus lari saudara sekalian? Kita harus lari kepada Tuhan, kepada tahta kasih karunia Tuhan, kepada Tuhan yang adalah imam besar kita, yang memahami setiap detak jantung hasrat kita, yang memahami setiap kelemahan-kelemahan kita, yang memahami setiap hawa nafsu kita. Lari kepadanya, karena dia mengatakan, pada saat engkau datang padaku, aku akan berikan rahmat dan kasih karunia, dan kau akan dikuatkan, dan kau akan menang. Lari kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Kalau kita tidak lari kepada Tuhan, kita akan dihancurkan. Gereja akan dihancurkan oleh percabulan. Umat Tuhan akan dihancurkan oleh percabulan. Saudara sekalian, kita perlu sungguh-sungguh serius menghadapi hal ini. Kita perlu berdoa. Ini bukan saatnya kita mengatakan lebih baik dari orang lain. Di hadapan dosa percabulan, tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya. Semua orang harus sungguh-sungguh berseru pada Tuhan, tolong aku. Semua orang harus sungguh-sungguh sama-sama lari kepada Tuhan, agar Tuhan jaga dan lindungi. Tidak ada seorang pun yang imun, tidak ada keluarga yang bisa bertahan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, larilah, lari kepada Tuhan. Saudara sekalian, ingatlah baik-baik. Bait Allah ini, tubuh kita, komunitas kita adalah bait Allah, sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan darah daripada Tuhan Yesus sendiri, anak domba itu yang dicurahkan bagi kita. Dia tukar hidupnya untuk hidupku dan hidupmu. Dia tukar nyawanya untuk hidupku dan hidupmu. Supaya nyawamu, supaya hidupmu, hidup kita saudara menjadi miliknya, menjadi alat kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita jaga baik-baik. Jangan ada perselisihan di antara kita. Mari kita pegang tangan saling apresiasi. Jangan ada percabulan di antara kita. Kita mengasihi satu sama lain dengan kasih yang tulus, dengan kasih daripada Tuhan. Sehingga bait Allah ini bisa terus terjaga. Bait Allah ini bisa terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Bait Allah ini bisa terus menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Bait Allah ini bisa terbuka pintunya senantiasa menjadi rumah bagi segala bangsa. Menjadi tempat doa, menjadi tempat mengenal Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tolong kita. Maukah kita menjaga bait Allah ini bersama-sama? Saya rindu kita semua berkata, Tuhan aku mau, pakai aku, pakai aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Sekalipun kami lemah, letih, lesu, seperti buluh yang terkulai, seperti sumbu yang telah hampir padam. Tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau datang dan bahkan masuk ke dalam diri kami, tinggal bersama-sama dengan kami, di dalam kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan ini. Dan sebagai respon kami sungguh mau menjaga bait Allah ini, menjaga tubuh kami, menjaga gereja kami. Jauh dari perselisihan, jauh dari percabulan. Tuhan murnikan dan sucikan kami. Kami rindu bait Allah ini, sungguh Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jika ada di antara kami yang bergumul di dalam perselisihan, jika ada di antara kami yang bergumul di dalam percabulan, Tuhan tahu betapa beratnya itu semua. Kiranya Tuhan mengangkat
Tuhan memulihkan, Tuhan menerima, Tuhan mengampuni, dan sekali lagi membawa mereka untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.